Manusia itu gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jemaat yang terkasih, Jack Ma telah kembali ke Cina setelah pemerintahan Xi Jinping dinilai melunak. Dia tampil ke publik dengan mengunjungi Yungu School, sekolah swasta yang dibiayai oleh Alibaba dan berlokasi di Hangzhou. Hangzhou sendiri adalah lokasi kantor pusat Alibaba. Di sana, Jack Ma menyinggung tentang kemajuan teknologi kecerdasan buatan, khususnya sejak kemunculan chatbot ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI. Dia mendiskusikannya dengan para guru di sekolah itu. Dia pun mengungkap apa kelemahan AI semacam ChatGPT itu. Jack Ma berkata, kita harus menggunakan kecerdasan buatan untuk memecahkan masalah, ketimbang dikontrol olehnya. Meski kekuatan fisik dan mental manusia lebih lemah daripada mesin, tetapi manusia memiliki hati. Manusia pun harus berperan dalam kemajuan kecerdasan buatan dengan kreativitas dan imajinasi mereka, kepemimpinan dan tanggung jawab. Dengan kata lain, perkembangan AI tidak boleh dilepas begitu saja sampai tidak terkendali. Detik.com 3 April 2023. Jemaat terkasih, baru-baru ini terjadi diskusi dan perdebatan serius setelah muncul ChatGPT yang diperbarui. Aplikasi ini dikabarkan dapat menjawab apa saja yang ditanyakan oleh manusia. Bahkan kecepatan dan kecerdasannya dikabarkan melampaui akal manusia. Ada yang menyambut positif kehadiran ChatGPT, tetapi tidak sedikit yang khawatir. Yang menyambut positif memandang aplikasi itu mampu menolong pekerjaan manusia secara optimal. Sebaliknya, mereka yang khawatir takut suatu ketika kecerdasan buatan itu akan menguasai manusia. Bahkan ada yang sangat pesimis, kecerdasan buatan itu akan menghancurkan dan memusnahkan kehidupan manusia. Jemaat terkasih, menarik sekali yang dikatakan oleh Jack Ma. Meskipun kecerdasan buatan bisa melebihi kecerdasan manusia, manusia tetap saja unggul karena mempunyai hati. Ini sangat penting. Kehebatan manusia adalah perpaduan akal dan budi. Kecerdasan buatan hanya mempunyai kecerdasan, tetapi tidak mempunyai hati. Kecerdasan buatan hanya dapat berpikir rasional, tetapi tidak mempunyai hati nurani. Kecerdasan buatan tidak bisa merasakan belas kasihan. Akan tetapi, manusia mempunyai hati nurani, bisa merasakan belas kasihan. Mempunyai hati juga berarti mempunyai kesadaran akan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar Allah, artinya mewarisi watak ilahi, watak kebaikan dan kebenaran. Itu yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Akan tetapi, karena dosa manusia, watak ilahi itu bisa tertutup, bahkan bisa saja hilang. Manusia memang diberi hati nurani, tempat bersemayam kesadaran akan kebaikan dan kebenaran. Namun, itu bisa terkikis, rusak, bahkan hilang karena nafsu duniawi. Jemaat terkasih, pernyataan bahwa manusia itu gambar Allah harus kita pahami sebagai anugerah yang harus dijaga dan dipelihara. Karena dosa Adam dan Hawa, keberadaan kita sebagai gambar Allah tidak secara otomatis mewujud dalam hidup kita. Gambar Allah adalah kondisi yang harus dijaga dan terus diperjuangkan. Kita diberi pilihan hidup, mempertahankan gambar Allah atau merusaknya.
bahkan meninggalkan gambar Allah. Jika kita tetap sebagai gambar Allah, kita akan menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Manusia tetap unggul sebagai gambar Allah. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kami akan keberadaan kami sebagai gambar Allah, manusia yang mewarisi akan watak ilahi, kebenaran dan kebaikan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.